Salam pembelajar, salam Indonesia. Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran daring PPKN bersama saya Dimas Bayu Kusuma. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar PPKN kelas 9 pada materi bab 6, yaitu tentang bela negara. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita mulai. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu bela negara. Nah, mengapa kita harus melakukan bela negara? Salah satunya yaitu karena adanya ancaman. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari ancaman. Nah, mungkin sering dari kita mendengar kata ancam, kita merasa terancam atau mungkin kita mengancam. Nah, apa itu ancaman? Ancaman dalam konteks bela negara yaitu setiap upaya dan kegiatan baik dari dalam ataupun luar, maksudnya dari dalam negeri sendiri ataupun luar negeri, yang dinilai dapat mengancam dan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah maupun keselamatan segenap bangsa Indonesia. Nah, itu yang disebut dengan ancaman. Kata kuncinya adalah mengancam dan membahayakan. Pada awalnya, ancaman itu bersifat konvensional atau bersifat fisik atau militer. Nah, lama-kelamaan ancaman yang bersifat fisik itu berubah menjadi ancaman yang bersifat multidimensional. Ancaman multidimensional itu meliputi ancaman fisik dan ancaman non-fisik. Ancaman fisik disebut juga ancaman militer, sedangkan yang kedua ancaman non-fisik atau non-militer. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah ancaman fisik atau militer. Ancaman militer atau ancaman fisik yaitu ancaman yang menggunakan senjata, terorganisir, dan memiliki kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Nah, contoh-contoh dari ancaman militer yaitu yang pertama adalah agresi atau invasi, sabotase, spionase, pelanggaran wilayah, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. Baiklah, kita akan membahas macam-macam ancaman fisik atau militer. Yang pertama, agresi atau invasi, perbuatan memasuki negara lain dengan menggunakan kekuatan bersenjata, dapat mengancam kedaulatan negara, contohnya agresi militer Belanda. Kedua, pelanggaran wilayah oleh negara lain. Aspek ini berkaitan dengan batas-batas negara, pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain. 3. Sabotase, yaitu ancaman yang bertujuan melakukan perusakan terhadap instalasi penting dan objek vital nasional. 4. Spionase, merupakan suatu kegiatan penyelidikan secara rahasia untuk mencari dan mendapatkan data kemiliteran suatu negara. 5. Aksi teror bersenjata, yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh teroris internasional atau bekerja sama dengan teroris dalam negeri untuk melancarkan aksi teror. Aksi tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan warga masyarakat. 6. Ancaman keamanan laut dan udara oleh pihak tertentu. Contohnya, ancaman ini meliputi aksi pembajakan kapal dan penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh warga negara asing di Laut Indonesia. Selain ancaman fisik atau militer, ada yang disebut ancaman non-fisik atau nir-militer, non-militer. Nah, ancaman non-fisik ini biasanya berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ancaman yang bersifat non-fisik atau non-militer ini biasanya bisa berasal dari luar negara ataupun dari dalam negara itu sendiri. Berbeda dengan ancaman fisik atau militer, ancaman non-militer atau non-fisik itu ancaman yang tidak terlihat dan tidak terorganisir.
Untuk membahas tentang ancaman non-fisik atau non-militer, kita akan kaji berdasarkan dimensinya. Yang pertama, ancaman berdimensi ideologi. Ancaman dari dalam negeri yaitu munculnya ormas-ormas atau gerakan yang bertentangan dengan Pancasila dan ingin berniat mengganti ideologi negara. Sedangkan ancaman dari luar negeri yaitu paham-paham yang berasal dari negara asing seperti liberalis, fasisme, komunisme, dan lain-lainnya yang bertentangan dengan nilai Pancasila. 2. Ancaman berdimensi politik hukum. Ancaman dari dalam negeri biasanya muncul karena ketidakpuasan warga negara terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Contoh lain, karena penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, money politik, kampanye hitam, makar, dan lain-lain. Ancaman dari luar biasanya karena isu-isu global, pelaksanaan HAM, demokratisasi, dan kebijakan politik-politik hukum dunia serta negara-negara yang mempengaruhi kebijakan politik dalam negeri. 3. Ancaman berdimensi ekonomi. Ancaman dari dalam negeri karena ketimpangan ekonomi masyarakat, meningkatnya pengangguran, penyerapan tenaga kerja berkurang, kemiskinan, dan masalah-masalah ekonomi yang lainnya. Sedangkan ancaman dari luar negeri yaitu karena persaingan bebas, penanaman modal asing di Indonesia yang terlalu besar, illegal logging, illegal fishing, dan penguasaan sumber daya alam Indonesia oleh asing. Yang keempat, ancaman berdimensi sosial budaya. Ancaman dari dalam negeri terjadi karena pergeseran budaya dan perubahan budaya. Contohnya sikap individualis, konsumtif, pergaulan bebas, tawuran, dan narkoba di kalangan generasi muda. Sedangkan ancaman dari luar negeri di bidang sosial budaya seperti gaya hidup, hedonisme, westernisasi, budaya konsumtif, budaya yang bertentangan dengan budaya masyarakat Indonesia lainnya. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang ancaman. Nah, kita sudah tahu dampak yang terjadi ketika sebuah negara mendapatkan ancaman atau terancam. Nah, ancaman bisa terjadi dimanapun, dan ancaman bisa terjadi kapanpun atas Indonesia, atas bangsa kita, bahkan atas kita pribadi masing-masing. Maka dari itu, berjaga-jagalah, bersiap-siaplah. Mari kita rawat persatuan dan kesatuan. Mari kita bergandengan tangan untuk selalu menjaga keutuhan wilayah negara, menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Saya Dimas Bayu Kusuma. Salam pembelajar, salam Indonesia.